Halo semuanya, selamat berjumpa kembali. Di dalam video kali ini kita akan membahas uh, contoh teknik di dalam stakeholder identification. Yang kedua yaitu background research. Ya. Nah, apa sih background research ini? Tentunya ini adalah satu teknik ya dengan uh, menggali ya atau melakukan uh, examination ya, pengujian dokumentasi ya terkait uh, berbagai informasi terkait stakeholder yang sedang kita uh, observasi atau yang sedang kita teliti begitu ya atau analisis ya. There are many reasons for initiating a business analysis project ya. Jadi ada berbagai alasan untuk uh, memulai suatu business analysis project ya. Ada karena perubahan strategi bisnis ya, request dari senior manager ya, kemudian juga terkait uh, perubahan area bisnis ataupun juga terkait dengan perubahan regulatory ya. Nah, dengan melakukan examining documentation ya will provide information that will help the analyst uncover a wide range of stakeholder ya. Jadi dengan melakukan analisis dokumen-dokumen yang terkait itu kita bisa melakukan background research. Jadi latar belakang daripada stakeholder kita ini kita coba teliti ya masing-masing untuk kemudian kita bisa memperoleh informasi yang penting untuk kita bisa menilai dan juga mengidentifikasi stakeholder kita tersebut ya. Jadi terkait dengan kinerjanya, terkait dengan berbagai isu yang ada ya, itu kita bisa lakukan penyelidikan untuk setiap stakeholder yang ada ya. Bahkan sekarang ini tentunya kalau orang apply misalnya ataupun juga melakukan seleksi ya, itu banyak aspek yang diteliti ya, terkait dokumen-dokumen formal ya, termasuk juga sosial media ya, itu menjadi satu bagian-bagian yang dianalisis begitu ya. Ya, project initial document, feasibility study ya, project formal project document, organization chart, diagram or project structure ya, atau tadi ya terkait dengan social media, itu bisa menjadi satu dokumentasi yang menjadi objek ya di dalam investigasi background research ini ya. Jadi tentunya di dalam melaksanakan atau menjalankan teknik background research ini, yang pertama adalah make the document available for analysis ya. Jadi analis itu harus memiliki dokumen-dokumen yang cukup ya dan relevan ya untuk kemudian bisa dianalisis ya. Jadi tentunya ini sangat sifatnya fleksibel ya terkait dengan dokumen-dokumen yang akan dianalisis ya oleh business analyst ya atau oleh project owners. Nah, ini harus melihat kepada siapa stakeholder yang akan kita investigasi ya. Kemudian mencari kebutuhan dan kecukupan dokumen yang relevan ya. Kemudian baru kita bisa melakukan analisis yang baik atau yang sesuai. Identify role, potential, capability, track record, and performance ya. Jadi tentunya kita bisa mengidentifikasi peran ya
potensial kapabilitas, track record, dan juga performance dari stakeholder-stakeholder kita. Ya, dengan mengetahui informasi-informasi itu, kita bisa memiliki pertimbangan-pertimbangan di dalam melakukan pemilihan, ya, keputusan atau memutuskan, ataupun juga pertimbangan-pertimbangan untuk menempatkan, ya, stakeholder-stakeholder tersebut pada posisi yang tepat, ya, posisi yang sesuai. Nah, ini pentingnya untuk melakukan investigasi background research terhadap stakeholder-stakeholder yang akan terlibat di dalam proyek bisnis kita. Identify and categorize, ya, during stakeholder analysis. Ya. Jadi dengan berbagai informasi yang ada tadi, kita bisa melakukan identifikasi dan pengkategorisasian terhadap stakeholder-stakeholder yang akan terlibat di dalam proyek atau akan diikutsertakan di dalam proyek. Ya, kita bisa melakukan mapping, ya, kita akan lebih mudah dalam mengelola stakeholder-stakeholder tersebut sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Ya. Itu teknik secara background research yang digunakan di dalam stakeholder identification. Ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas, ya, teknik yang berikutnya terkait stakeholder wheels, ya, di video selanjutnya.